selamat datang di channel YouTube saya Paulus Maripa Real Akun. Hidup manusia seperti benang kusut yang tidak dapat dilepaskan oleh siapapun. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup melepaskan kita. Karena itu firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37:5 dan 6, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kalau kita sudah menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, percayalah Dia akan bertindak. Dan kalau kita menjadi orang yang benar di mata Tuhan, satu hari kelak kebenaran itu akan muncul di tempat terang. Saudara yang saya kasihi, dimanapun berada yang menyaksikan channel ini, saya berdoa, saya memohon dukungan Bapak Ibu untuk mendukung channel YouTube saya ini, disubscribe-kan supaya banyak orang mendengarnya. Pada saat saya berusia 17 tahun, saya mempunyai niat untuk membalas dendam kepada orang-orang yang pernah menyiksa kami. Dan pada saat umur 17 tahun, saya terlibat dalam kasus pembunuhan, dan akhirnya saya diancam hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sumatera Utara, oleh Bapak Hakim OP Simanjuntak dan Bapak Utagaul sebagai jaksa penuntut. Saya diancam hukuman mati, tapi akhirnya lewat 30 kali sidang saya divonis 6 tahun. Ketika saya berada dalam penjara bersama-sama dengan 700 orang narapidana dan tahanan, saya jatuh sakit. Saya jatuh sakit ini oleh karena banyak dukun-dukun. Saya banyak ilmu-ilmu saya. Karena saya pergi berburu, mencari dukun dan menuntut ilmu adalah tujuan saya untuk membalas dendam. Dan akhirnya ketika dalam penjara saya jatuh sakit. Penyakit saya tidak dapat disembuhkan oleh dokter. Dan pada saat saya mati dalam penjara, ada seorang datang. Dan orang itu bukanlah seorang Kristen, tapi adalah seorang bapak ustaz yang namanya Jafar Sidik, yang asal dari kota Perbaungan. Dia datang memberikan satu buah Alkitab Perjanjian Baru. Kemudian dia katakan di sana ada kebaktian orang Kristen, pergilah. Jadi yang memberikan Alkitab bagi saya bukanlah seorang Kristen, tetapi seorang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi percayakah Bapak Ibu ketika Tuhan perintahkan burung gagak untuk mengantar roti dan daging kepada Elia? Tidak ada yang mustahil. Ketika saya pergi pegang Alkitab itu, saya pergi masuk dalam satu ruangan, saya lihat ada sekitar 70 orang yang hidup di kebaktian, semuanya orang-orang penjara dengan pakaian biru. Disitulah saya masuk pertama sekali untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu kami diundang sama-sama bangkit berdiri untuk menyanyikan satu pujian. Yang pimpin ibadah Pendeta Paul Sinaga dari Gereja Sidang Jemaat Allah. Ketika dia mengundang kami untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan satu pujian, datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Jam 3 sore, ketika kami menyanyi pujian ini, tiba-tiba saya melihat sebuah salib muncul di ruangan itu. Saya takut, karena saya tidak pernah lihat salib. Salib itu terus datang kepada saya mau lari nggak bisa. Dan akhirnya salib itu tiba-tiba menabrak saya. Begitu salib itu menabrak saya, terjadilah mujizat. Penyakit saya yang 8 tahun disembuhkan, dan hukuman saya dari ancaman hukuman mati berubah menjadi 6 tahun. Disitulah saya mulai bergaul dari tahanan biasa sampai tahanan politik. Tujuan hidup saya keluar dari penjara untuk menjadi orang yang lebih jahat lagi. Tapi satu hari saya jatuh sakit dalam penjara. Penyakit itu sudah 8 tahun saya derita. Kalau penyakit itu sudah kambuh, leher saya tidak bisa goyang, badan saya tidak bisa goyang seperti robot. Nah, kalau di luar penjara saya masih bisa cari dukun dan dokter, tapi dalam penjara sudah tidak ada pertolongan. Ketika penyakit itu menyerang, saya hanya berpikir bahwa sebentar lagi saya akan mati. Saya pergi bersandar di tembok penjara untuk menunggukan kematian. Disitulah saya mendapatkan Alkitab itu. Saya pergi masuk dan terjadilah mujizat di situ. Dan saya berjanji, kalau satu orang, mulai saat ini saya akan ikut engkau Tuhan. Kalau ada satu orang saya bunuh, saya akan ganti dengan ribuan jiwa. Tahun 1982 saya dibebaskan. Dan saya berjanji tidak akan kembali ke penjara dalam kasus kejahatan, tapi saya pasti kembali ke penjara untuk membawa Injil Tuhan. Dari tahun 1982 sampai hari ini saya melayani. Dan
saya melihat ada satu janji Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 58 ayat 14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Engkau akan melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Janji Tuhan digenapin setelah saya melayani pekerjaan Tuhan. Dari tahun 82 sampai sekarang saya bisa terbang, baik dalam negeri, luar negeri. Itu pertanda janji Tuhan digenapi. Tuhan tidak pernah berdusta. Dia akan menepati semua janji-janjinya kepada anak-anaknya. Karena itu sungguh-sungguhlah. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Di luar Tuhan tidak ada kehidupan. Amin. Mari Bapak Ibu sebagai anak Tuhan, kita membangun sama-sama channel ini untuk memuliakan Tuhan, dan kesaksian saya ini boleh menjadi berkat. Jangan lupa tolong di-subscribe-kan, tekan loncengnya supaya banyak orang bisa menyaksikan, dan ikutin lagi, nanti banyak konten-konten kreatif saya. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tunduk dengan penuh kerendahan hati. Hamba berdoa dan mengangkat tangan. Berkatilah semua anak-anakmu dimanapun mereka berada yang menyaksikan channel ini. Taruhlah rohmu dalam kehidupan mereka, agar mereka bangkit untuk mendukung channel ini. Tuhan, menjadi berkat. Kami akan pergi melayani semua penjara-penjara di Indonesia ini. Hamba membutuhkan dukungan dari para anak-anak Tuhan ini, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah mereka. Haleluya. Amin. 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 Oh, dia putar ya? Iya. Kawan, tolongkah bisa ambilkan tas saya, kasih masuk.